selamat siang pemirsa. Senang sekali Apa Kabar Indonesia Siang kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dengan sejumlah informasi menarik dan juga berita viral dari tanah air. Kembali bersama saya, Yasmin Rahmadi yang kembali menyapa Anda. Kali ini bersama dengan rekan Rehana Mezia. Kangen banget tuh, Yasmin kemana aja sih? Happy banget kembali ke Apa Kabar Indonesia Siang menyapa pemirsa setelah kemarin hampir 1 minggu ya absen dari Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, karena ini saya jadi penasaran nih, Re. Kenapa tuh emangnya? Penasaran apakah cuaca di Indonesia ini secerah suasana hati saya yang saat ini kembali bersiaran Apa Kabar Indonesia Siang. Betul sih, tapi kayaknya kalau di Jakarta suka labil gitu, galau. Sama kayak saya hari ini. Iya ya. Kadang-kadang cerah, terus kadang-kadang hujan. Apalagi di Indonesia ini juga di beberapa titik sudah banjir nih, Re. Termasuk di Sukabumi, juga di Semarang. Dan nanti kita akan hadirkan ya informasi itu ya. Seperti apa ya. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu pemirsa informasi pertama untuk Anda. 2 kelompok pemuda terlibat bentrokan di sebuah lahan kosong yang diduga lahan sengketa yang ada di Jalan KH Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, 1 orang mengalami luka tembak dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tanah Abang dan kondisinya kritis di rumah sakit. Kedua belah pihak yang bertikai merupakan 2 kelompok pemuda yang disewa terkait kepentingan atas lahan kosong seluas lebih dari 7.000 meter persegi. 1 orang mengalami luka tembak. Dalam rekaman CCTV, terlihat korban dibawa menggunakan sebuah mobil ke RSUD Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang kondisinya sudah kritis langsung dibawa ke dalam ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban pun mengalami luka tembak di bagian punggung. Pemirsa, Gunung Semeru yang berlokasi di Lumajang, Jawa Timur, ini kembali mengalami erupsi pada Kamis pagi. Dalam 24 jam terakhir, aktivitas vulkanik di Gunung Semeru mengalami peningkatan dan juga terjadi guguran lava pijar. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terus mengeluarkan guguran lava pijar. Berdasarkan pantauan kamera CCTV, lava pijar keluar dengan jarak luncur 800 meter dari puncak yang mengarah ke tenggara menuju ke arah aliran sungai Besuk Kobokan, Kecamatan Pronojiwo, Jawa Timur. Laporan dari tim pos pantau, letusan terjadi sebanyak 10 kali, sementara untuk data kegempaan seismik terjadi sebanyak 126 kali. Petugas juga menyebut adanya peningkatan aktivitas vulkanik dalam 24 jam terakhir, dengan jarak luncur yang bervariasi mulai dari 1.000 hingga 2.000 meter. Aktivitas Gunung Semeru sejak tadi malam, habis maghrib, itu sangat meningkat, baik letusan maupun guguran, namun belum memiliki dampak yang masif karena memang masih di KRB 3. KRB 3. Ya, untuk itu agar karena musim hujan dan Semeru sering terjadi bencana-bencana susulan maupun yang terjadi di aliran itu, masyarakat harus lebih waspada. Dengan terus meningkatnya aktivitas Gunung Semeru, warga pun dihimbau tetap waspada dan selalu memantau informasi terbaru dari petugas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Aksi pencurian tabung gas yang terjadi di sebuah warung yang berada di Jalan Melur, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau. Ya pemirsa, dalam rekaman CCTV, pelaku yang sebelumnya terlihat mondar-mandir kemudian langsung mengambil 1 tabung gas dan melarikan diri. Pemilik warung pun menjelaskan 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor. Korban sempat berusaha mengejar pelaku, namun gagal karena pelaku kabur terlalu cepat. Sebelumnya korban juga sudah mengalami pencurian alat elektronik, namun meski sudah 2 kali menjadi korban pencurian, dirinya belum melapor ke polisi karena menganggap nilai kerugian tidak terlalu besar. Situ arah kemana Kak jalan itu Kak? Oh jauh juga. Tabung gasnya di mana Kak? Tabung gasnya ada di sini Pak Duan. Pemirsa, dampak hujan deras tebing setinggi 10 meter ini mengalami longsor dan menerjang sebuah rumah warga di Dusun Sidowayah, Kelurahan Hargowilis,
Koka, Kabupaten Kulon Progo. Kejadian berawal saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi sejak Selasa sore kemarin. Akibatnya pemirsa, tembok di 2 kamar tidur dan dapur jebol. Salah satu penghuni rumah bahkan nyaris tertimpa reruntuhan bangunan. Adapun proses pembersihan longsor terkendala ketebalan material tanah dan lokasi yang sulit dijangkau alat berat. Sementara 6 penghuni rumah diungsikan ke rumah tetangga karena kondisi tanah yang labil dan rawan terjadi longsor susulan. Kecelakaan bus antar kota dengan sebuah truk gandeng, pemirsa, ini terjadi di atas jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Bangkalan, Jawa Timur. Ya, kecelakaan berawal saat bus dari terminal Bungurasi, Surabaya, dengan tujuan Madura melaju kencang dari arah selatan. Bus pun tiba-tiba menabrak truk gandeng yang ada di depannya, membuat bus oleng tak terkendali hingga akhirnya menghantam pagar beton pembatas jembatan. Bus mengalami ringsek parah. Kemudian pengemudi bus dan kernet dilaporkan meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya yakni kondektur dan seorang penumpang bus mengalami luka berat dan patah tulang. Keduanya masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Pemirsa, pembongkaran lapak dan tenda yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat di Jalan Baladewa, Tanah Tinggi, Johar Baru diwarnai protes oleh sejumlah pedagang. Aksi protes dilakukan oleh salah satu pedagang yang menolak lapaknya dibongkar oleh petugas Satpol PP. Pedagang bahkan mengusir petugas Satpol PP untuk menjauh. Walaupun diwarnai protes, petugas Satpol PP tetap membongkar lapak dan tenda para pedagang. Satu persatu lapak dan tenda pedagang yang berdiri di atas trotoar dan badan jalan Baladewa, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat dibongkar dengan alat manual. Pembongkaran 13 lapak dan tenda PKL di Jalan Baladewa dilakukan karena selain berdiri di atas trotoar dan badan jalan, juga digunakan sebagai tempat tidur para pedagang. Pembongkaran lapak PKL kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru ini akan terus dilakukan secara rutin sampai steril dan tidak ada lagi pedagang yang mencoba mendirikan lapak barang dagangannya di atas trotoar dan badan jalan. Kericuhan terjadi pemirsa di tengah sidang kasus kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, keluarga tidak terima saat para terdakwa menyebut korban memiliki perilaku seks menyimpang yang berujung pada dugaan penganiayaan korban hingga membuat korban meregang nyawa. Masa anak saya sudah salah kau bunuh? Weh, pengadilan, buktikan anak saya salah. Dia dalang. Wah, saya tentara masih aktif. Keluarga Prada Luki Cepri Saputra Namo, anggota Batalion 834 TP Wakangamere Nagekeo NTT, tak dapat menerima kematian korban yang menurut mereka telah dianiaya hingga tewas. Emosi mereka meledak saat menyaksikan 17 terdakwa kasus kematian Prada Luki terus membantah keterangan saksi di persidangan militer. Saksi yang dihadirkan di persidangan ini menyebutkan Prada Luki mendapatkan banyak siksaan. Tak cuma dipukul, korban juga dicambuk dengan kabel dan selang setelah dituduh memiliki perilaku seks menyimpang oleh terdakwa. Selain Prada Luki, tentara lain yang mendapatkan penyiksaan dengan tuduhan sama adalah Prada Richard. Keluarga makin tidak terima saat para terdakwa tak bisa membuktikan kebenaran tuduhan mereka terhadap korban. Keluarga membuat rencana autopsi dengan dokter forensik yang netral bila para terdakwa tidak mendapatkan hukuman semestinya. Apabila hukuman tidak sesuai dengan permintaan saya cuma 2, hukuman pecat, hukuman mati dan pecat.
Apabila itu tidak terjadi, saya akan melaksanakan otopsi. Dari pihak keluarga jelas akan ditanggung oleh negara. Dan saya tegaskan lagi, saya akan meminta dokter yang netral. Pada persidangan yang digelar pada hari Selasa, Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang juga memeriksa beragam alat bukti, seperti potongan selang dan kabel. Barang bukti tersebut diduga digunakan terdakwa untuk menyiksa Pradaluki hingga tewas. Sementara saksi yang akan diperiksa pada persidangan ini berjumlah 12 orang, namun hanya hadir 4 saksi. 8 saksi lainnya akan diperiksa pada pengadilan yang akan digelar pekan depan. Anak saya mati tidak ada motif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One, mengabarkan. Seekor harimau Sumatera yang sempat menghantui warga di Kabupaten Lampung Barat akhirnya terperangkap di jebakan petugas gabungan. Seekor harimau Sumatera yang diduga menerkam 2 petani di Kabupaten Lampung Barat berhasil ditangkap pada Selasa siang. Harimau masuk ke dalam kandang perangkap di Desa Sukabumi, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat. Harimau yang ditangkap dalam kondisi terluka pada bagian punggungnya diduga akibat berusaha melepaskan diri dari kandang perangkap besi. Petugas masih menunggu dokter hewan dari Balai Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS untuk mengecek kondisi kesehatan dan jenis kelamin harimau. Adapun harimau yang ditangkap tersebut diduga adalah yang menerkam 2 petani bapak dan anak bernama Amir dan Alim, warga Desa Tigajaya, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat pada awal September 2025 lalu. Tolong dimengerti lah, kasihkan yang Diduga menjadi korban bullying, pemirsa, ini seorang siswi yang ada di Madrasah Sanawiyah di Sukabumi, Jawa Barat, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumahnya. Suasana duka menyelimuti rumah siswi Madrasah Sanawiyah Negeri berinisial AK, 14 tahun, yang ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pihak keluarga tidak menyangka jika korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Di rumahnya pun pihak keluarga menemukan secari kertas bertuliskan tangan yang berisi curhatan hati korban. Dalam surat tersebut, korban menuliskan pesan hanya ingin menyampaikan perasaan bahwa selama ini ia mengaku sering tersakiti oleh perkataan dan sikap teman-temannya di kelas. Dan dalam isi surat itu, korban mempunyai keinginan untuk pindah sekolah karena tidak tahan dengan suasana kelas yang tidak nyaman. Dan untuk memperbarui dari informasi seorang siswi nekat gantung diri karena korban perundungan di Sukabumi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Rizky Gustana. Selamat siang Rizky, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana dan pemirsa TV One dapat kami kabarkan bahwa kasus perundungan, diduga perundungan yang terjadi di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang menimpa saudari AK, siswa MTS, salah satu MTS di Kabupaten Sukabumi ini menjadi perhatian publik. Ya, saat ini pihak kepolisian sudah menerima laporan dari pihak keluarga bahwa adanya secari kertas dari ditemuan di kamar korban ketika korban ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri. Nah, peristiwa ini memang terjadi awalnya ditemukan oleh nenek korban yang hendak mengambil air wudhu pada malam hari, menemukan bahwa tentunya sudah tergantung di pintu kamar korban. Dan saat ini kita belum bisa memberikan keterangan terkait ini, namun sudah memeriksa fasilitasi dan menerima laporan dari keluarga korban. Sementara korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah korban. Begitu, Rahana.
Baik, Rizky, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai cara kertas yang ditulis? Karena dalam kertas tersebut juga berisikan bahwasannya korban ini ada pesan yang ingin disampaikan, perasaannya sering tersakiti oleh sikap teman-temannya. Apakah sudah ada informasi dari pihak sekolah mengenai hal tersebut? Ya, memang pihak sekolah setelah kami konfirmasi bahwa menyatakan bahwa AK ini adalah siswa berprestasi di sekolahnya dari mulai dia terpilih menjadi pramuka Garuda yang menerima penghargaan langsung dari Bupati, dan dia pun menjadi koordinator MBG di sekolahnya. Bahkan kemarin pada Hari Sumpah Pemuda dia jadi pengibar bendera. Namun dalam tarikan kertas yang dia tulis sendiri di dalam bukunya, dia merasa selalu tersakiti oleh teman-temannya dan merasa tidak berguna di mata teman-temannya, sehingga dirinya curhat melalui tulisan itu. Meskipun dirinya sudah meminta maaf di dalam secari kertas itu, namun akhirnya dia akhiri hidup dengan cara tragis. Ya Rizky, apakah nanti akan dilakukan pendalaman begitu atas pihak-pihak yang sudah melakukan perundungan terhadap AK? Ya, menurut kami, informasi yang kami dapat hingga saat ini, pihak kepolisian dari Resort Sukabumi sudah memanggil dan memeriksa beberapa saksi karena ada laporan dari pihak keluarga. Namun pihak kepolisian hingga saat ini masih belum bisa memberikan keterangan kepada awak media, meskipun anak awak media saat ini sudah berada di halaman Mako Polres Sukabumi. Baik, Rizky, apakah kasus bullying ini adalah kasus yang pertama kali terjadi di sekolah tersebut atau sebelumnya juga sudah ada korban-korban lainnya, Rizky? Ya, kepala sekolah tadi menyatakan bahwa sekolahnya merupakan sekolah ramah anak. Jadi mereka memperlakukan bahwa bullying di sekolah itu haram hukumnya. Nah, kali ini memang ini pertama kejadian dan sebelumnya tidak pernah adanya bullying di sekolah MTS tersebut. Artinya apakah sebelumnya AK ini sempat bercerita juga kepada pihak keluarga mengenai dirinya yang sempat mengalami kasus bullying? Rizky. Ya, dapat kami informasikan juga bahwa AK sempat mengeluh kepada ibunya karena AK ini hanya tinggal dengan ibu kandung dan nenek, sementara ayahnya bekerja di Kalimantan. AK selalu berpesan atau meminta kepada ibunya agar pindah sekolah, namun dengan keterbatasan ekonomi, AK batal untuk pindah sekolah. Meskipun dirinya sudah meminta beberapa kali untuk pindah sekolah dari sekolah pertama ke sekolah lain. Baik, Rizky Gusana, terima kasih atas laporan Anda langsung. Sebuah kasus ini juga segera menemui titik terang. Selamat kembali bertugas, Rizky. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sejumlah fasilitas umum di Sampang, Jawa Timur dirusak sejumlah warga saat unjuk rasa di kantor DPRD hari Selasa. Kasus ini kemudian menjadi viral dan petugas pun memburu para pelaku yang terekam video. Ya, perusakan ini pun terjadi di alun-alun Trunojoyo, Sampang. Tulisan ikonik alun-alun Trunojoyo dirusak para pelaku. Selain itu, sejumlah orang lainnya merusak pagar pembatas taman sekitar alun-alun dan nampak pagar itu digotong ke suatu tempat. Polisi mencoba membujuk massa untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut. Namun, di saat itu, perusakan sudah terlanjur terjadi. Berkat video yang viral ini, polisi sedang memburu para pelaku perusakan yang wajahnya terekam jelas. Namun, polisi pun masih membuka pintu bagi para pelaku untuk menyerahkan diri. Berikutnya pemirsa, seorang warga Karawang, Jawa Barat ini curhat di media sosial baru-baru ini. Ya, curhatannya adalah terkait dana bansos yang disunat oleh Ketua RT. Dalam unggahan yang viral ini, pemirsa, disebutkan lokasi kejadian dugaan penyunatan bansos, yaitu di Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirta Jaya, Karawang.
Pengunggah curhatan itu menyebutkan bila penerima manfaat hendak mencairkan dana bansos dan mengambil kartu ATM, maka harus bayar ke ketua RT masing-masing. Meski tadi disebutkan jumlah punglinya, kabar yang santer beredar adalah penerima manfaat bansos harus melakukan uang ataupun merelakan uang ini sebesar Rp20.000 hingga Rp100.000 untuk dikutip ketua RT. Seorang ketua RT menyangkal tudingan itu, ia pun menyebutkan hanya minta dana sukarela untuk ongkos jalan. Selain itu, si ketua RT juga menyebutkan bahwa ia memang mencatat PIN ATM sejumlah penerima manfaat. Padahal PIN sifatnya rahasia dan hanya boleh diketahui oleh nasabah. Jika PIN bermasalah, maka hal itu hanya jadi urusan nasabah dengan bank, bukan ketua RT. Gara-gara viral, oknum ketua RT yang juga merangkap ketua program BNPT diminta tanda tangan perjanjian untuk segera mengembalikan kartu ATM milik penerima manfaat. Seekor ular sanca pemirsa ini diketahui bersembunyi di atas plafon sebuah rumah kawasan Rungkut Tengah, Surabaya, Jawa Timur. Pemilik rumah pun langsung menelepon petugas damkar. Petugas tiba dengan cepat ke lokasi dan berupaya mengevakuasi ular sepanjang 4 meter yang bersembunyi di plafon kamar mandi. Ular sanca itu pun melakukan perlawanan keras hingga membuat petugas damkar harus membongkar plafon kamar mandi. Dalam 45 menit, petugas berhasil mengevakuasi ular sanca dan petugas kemudian mengimbau warga untuk senantiasa waspada terhadap kehadiran ular di lingkungan mereka saat musim hujan. Ular akan cenderung mencari tempat-tempat yang hangat untuk bersarang. Wah, ini serem sekali ya, Re. Betul. Tentunya di musim hujan ini kita juga harus waspada dengan kehadiran ular-ular yang kalau dalam kasus ini bersembunyi di plafon. Itu dia, serem juga ya kalau tiba-tiba tuh kita lagi ngapain dari atas keluar kepalanya gitu ya. Pak, gimana untuk testimoni seputar kinerja pemadam kebakaran Kota Surabaya? Tepat sigap, jos pokoknya terbaik pemadam Surabaya, jos. Gratis Pak ya? Seorang warga di kawasan Haji Topek, Kota Bandung, kedapatan membuang sampah di depan rumah orang lain. Aksi tersebut pemirsa ini membuat pemilik rumah geram dan memasang spanduk berisi foto para pelaku pembuang sampah sembarangan. Rekam oleh kamera pengawas CCTV, pelaku melakukan aksinya dengan membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Pelaku yang tertangkap kamera CCTV akhirnya dipublish pada sebuah spanduk di sepanjang Jalan Haji Topek. Hal ini dilakukan warga karena merasa geram lantaran lingkungan mereka seringkali dikotori oleh orang yang tidak dikenal dengan membuang sampah di sebuah saluran drainase ataupun di halaman rumah warga. Bahkan pemirsa, salah satu pelaku sempat berusaha merobek spanduk. Hal ini terlihat dari rekaman CCTV, si pelaku nampak kesal, wajahnya terpampang di sebuah spanduk. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk sanksi sosial agar kejadian serupa tidak terulang. Aksi nekat pemirsa dilakukan oleh seorang mahasiswa yang menyamar menggunakan hijab untuk memasuki kos-kosan wanita. Kejadian ini pun terjadi di sebuah kos putri di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam rekaman video amatir, terlihat seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri berinisial MFA terlihat memasuki kos khusus putri dengan menggunakan baju daster dan hijab. Pelaku diduga melakukan aksi nekatnya demi bertemu dengan mantan kekasihnya untuk meminta maaf. Namun, aksinya tersebut gagal lantaran berhasil dipergoki oleh sejumlah penghuni kos lainnya. Dan beruntung, dalam insiden ini, pihak kepolisian Polres Bangkalan yang sedang melakukan patroli langsung mendatangi lokasi. Pelaku tersebut berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolres setempat. Insiden ini pun berakhir damai dengan disertai surat perjanjian bahwa pelaku tidak boleh mengulangi lagi perbuatan nekatnya tersebut.
Sepasang pengantin di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini viral setelah melangsungkan pernikahan menggunakan mobil dinas Wakil Bupati Kulon Progo. Ya, pasangan pengantin tersebut pemirsa sengaja mengajukan permohonan pinjaman demi menekan anggaran sewa kendaraan. Tidak seperti pernikahan pada umumnya, pemirsa, pasangan pengantin ini menikah dijemput dengan mobil dinas milik Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko. Selain untuk berhemat, menikah dengan diantarkan oleh mobil dinas Wabub menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengantin. Terlebih, prosedur peminjaman kendaraan dinas ini tidak begitu rumit. Tak hanya sekedar meminjamkan mobil dinas, Ambar Purwoko turut menanggung ongkos bahan bakar, sopir, serta dekorasi guna menghias mobil. Untuk dapat meminjam mobil dinas Wakil Bupati Kulon Progo, warga hanya perlu mengajukan permohonan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk Kabupaten Kulon Progo ke kantor Wakil Bupati. Pada bulan ini, pemirsa, setidaknya telah ada 2 pasangan yang meminjam mobil dinas untuk transportasi pernikahan. Viral di media sosial, pemirsa, ini sekelompok pemuda yang diduga sebagai debt collector menghadang seorang ibu yang tengah mengendarai motor sambil membonceng 2 anaknya. Situasi ini terjadi di Jalan Bangunan Timur, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam rekaman video amatir, terlihat beberapa pengendara yang melintas berhenti dan berusaha melerai situasi tersebut. Setelah mengetahui apa yang terjadi, warga menegur sekelompok pria tersebut dan meminta mereka untuk tidak melakukan penarikan kendaraan di tengah jalan. Aksi tersebut sontak menarik perhatian warga lantaran tindakan menghadang di jalan dapat menimbulkan salah paham dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah mendapat teguran keras, warga meminta sang ibu untuk meninggalkan lokasi demi keamanan. Sementara itu, sekelompok pria memilih pergi dari lokasi kejadian. Ya pemirsa, ini gara-gara panik akibat kepergok warga, aksi seorang pencuri di Jalan Tangguk Bongkar 2, Kota Medan, Sumatera Utara berakhir miris. Pelaku tersangkut sebuah pagar usai mencoba untuk melarikan diri. Dalam rekaman sebuah video amatir, pemirsa, terlihat bahwasanya pelaku nampak bergelantungan akibat celananya tersangkut di pagar usai kepergok saat hendak melakukan aksi pencurian di salah satu rumah warga. Pelaku yang masuk ke dalam pekarangan rumah warga dengan cara mengendap-endap ini pun langsung sempat menutup rekaman CCTV yang terpasang di bagian luar rumah hingga akhirnya pun dipergoki oleh sang pemilik rumah. Pelaku yang panik langsung melarikan diri dengan cara melompat pagar hingga tersangkut. Meski sempat mendapat amukan dari warga, namun terduga pencuri tersebut akhirnya dibebaskan akibat tidak ada barang bukti yang kuat. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri Cikahuripan, Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban keganasan banjir bandang. 9 ruang kelas tidak dapat digunakan sehingga siswa terpaksa diliburkan untuk sementara waktu. Kegiatan belajar mengajar di SDN Cikahuripan harus terhenti sejak banjir bandang terjadi pada hari Senin lalu. Sisa lumpur dan juga puing bangunan masih berserakan di lokasi kejadian. Para warga hingga kini masih harus terus bergotong royong untuk membersihkan sisa banjir tersebut. Kasih tahu sama orang yang tadi. Udah. PT KAI masih terus melakukan normalisasi pemirsa terhadap jalur lintasan kereta api antar Semarang, Tawang, dan Alas Tuwo. Ya, upaya ini mempercepat perjalanan kereta api meskipun dengan kecepatan terbatas.
Proses normalisasi jalur dilakukan dengan mengecer batu balsat atau krica sebanyak 102 meter kubik di jalur tersebut. Dengan upaya tersebut, ketinggian badan rel bertambah, sedangkan genangan semakin rendah. Jalur sudah bisa dilewati dengan kecepatan 10 km per jam dan memang masih terjadi keterlambatan di beberapa perjalanan kereta api karena adanya antrean perjalanan. Sebelumnya jalur tersebut hanya bisa dilalui dengan lokomotif khusus dan dengan kecepatan 5 km per jam. Pemirsa, banjir melanda di beberapa daerah di Indonesia dan kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kami yang berada di Sukabumi, Jawa Barat, ada Putri Lestari, dan di Semarang, Jawa Tengah ada rekan Aditya Bayu. Pertama kita ke Sukabumi terlebih dahulu. Selamat siang Putri, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah banjir sudah surut? Ya baik Jasmine dan Rehana serta pemirsa, memang pasca banjir bandang yang terjadi pada Senin sore lalu, ini kondisi memang banjir sudah surut. Namun para warga ini mengeluhkan adanya kekurangan air bersih. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, saya sudah berada di Sungai Cisolok, di mana memang tempat ini merupakan tempat di mana tanggulnya yang jebol akibat hujan deras dan juga debit air yang tinggi, di mana memang apabila bisa Anda lihat di layar kaca baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, ini sangat menarik karena para warga yang mengeluhkan kekurangan air bersih ini memilih untuk membersihkan barang-barang mereka yang terkena sisa-sisa lumpur akibat banjir bandang dengan mencucinya di Sungai Cisolok ini. Dan saya ingin mencoba untuk bertanya kepada salah satu warga yang ada di Cisolok ini. Pak Kimi boleh agak ke sini Pak? Ya. Pak Kimi lagi ngapain sih Pak ini? Nyuci jaket. Emang rumahnya nggak ada air bersih Pak pasca air banjir bandang? Nggak ada. Oke, terus ini udah berapa kali sih Pak nyuci di sungai ini Pak? 3 hari. Ya, sudah 3 hari. Rumah Bapak juga kena banjir Pak? Rusak parah. Terus harapannya ke depan apa sih Pak? Ini pengen ditanggul ini. Kali ini pengen ditanggul. Oke. Kalau ditanggul ya. Oke, siap. Nah, selain Pak Kimi nih juga Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, menarik sekali karena juga banyak anak-anak yang memilih untuk berenang dan di sini apabila bisa Anda lihat ibu-ibu juga sedang membersihkan baju mereka akibat lumpur. Tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan salah satu warga di sini bahwa memang warga-warga di sini mengeluhkan adanya kekurangan air bersih dan disinilah merupakan salah satu sumber air yang paling dekat dengan rumah warga. Ibu boleh lihat ke kamera sebentar Bu, ini lagi pada ngapain sih Bu? Lagi pada nyuci. Emang rumahnya nggak ada air bersih? Nggak ada. Oke. Rumah kalian juga terdampak banjir bandang kah? Iya, terdampak. Bener-bener parah. Kondisinya gimana Bu? Bisa dijelasin nggak pemirsa TV One? Kondisinya, aduh ya Allah. Kondisinya gimana ya? Belum disedot. Susah. Ya nggak apa-apa Bu. Takut basah. Kondisinya benar-benar belum bisa ditempatin sih. Kita masih ngungsi. Terus lumpur juga belum ada yang belum dipindahin ke jalan karena kelelahan. Adik-adik saya, ponakan saya, saudara-saudara saya capek maksudnya. Iya gitu aja. Udah berapa hari nih Bu pada nyuci baju di sungai ini? Dari hari pertama kena banjir udah nyuci di sini. Karena memang benar-benar gak ada baju, jadi mau gak mau kita harus nyuci biar ada gantinya. Itu harapan kedepannya apa sih Bu? Mungkin supaya warga bisa cuci kembali seperti normal? Harapannya sih pengen ada ini ya, disediain air bersih. Kalau sebelum adanya air masing-masing di rumahnya ya, kan biasanya ada di sanyo, terus di sumur. Harapannya gitu sih. Oke Ibu, semoga iya siap. Semoga ada bantuan secepatnya dikirim oleh pemerintah daerah
di sini. Nah itu Jasmine dan Rehana serta pemirsa, memang warga-warga mengeluhkan adanya kekurangan air bersih sehingga apabila bisa Anda lihat di belakang saya ini, mereka memutuskan untuk mencuci baju dan serta peralatan mereka ini di Sungai Cisolok, yang dimana memang hari Senin lalu sungai ini meluap dan menyebabkan banjir bandang di daerah sini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Lestari atas laporan Anda langsung, dan tentunya kami juga berharap agar adanya air bersih segera untuk didistribusikan ke sana. Terima kasih Putri. Kami juga akan beralih pemirsa ke daerah lainnya. Ini adalah di Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami Aditya Bayu yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Aditya, bagaimana situasi pasca banjir yang ada di Jawa Tengah? Semarang, silakan. Selamat siang pemirsa. Kondisi banjir yang melanda di kawasan Kaligawe pada hari Kamis siang ini sudah berangsur surut. Meski demikian, genangan air yang berada di jalur Kaligawe ini, kawasan Kaligawe ini masih cukup tinggi, berkisar antara 40 hingga 50 cm. Meski demikian, pada hari ini perjalanan kereta api dari stasiun Tawang menuju Alasua itu juga sudah mulai bisa dilalui, di mana rel kereta api yang awalnya terendam banjir hari ini sudah mulai surut, sehingga perjalanan kereta juga sudah mulai bisa melewati jalur-jalur rel kereta api yang kemarin ini terendam banjir. Meski demikian juga perjalanan kereta api belum sepenuhnya normal, namun tetap bisa melintas dengan kecepatan tertentu. Selain itu, untuk kawasan Kaligawe ini juga banjir mengakibatkan gangguan pada perekonomian masyarakat, di mana aktivitas perdagangan di seputaran wilayah Kaligawe ini juga belum bisa berangsur normal. Banyak sekali toko-toko milik warga yang hari ini juga masih tutup karena terendam banjir. Selain itu juga aktivitas lalu lintas di Jalan Kaligawe ini juga masih ditutup untuk sementara dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar seperti truk. Hingga saat ini pemerintah Kota Semarang dan BPBD Jawa Tengah terus melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat seperti makanan dan juga ada layanan kesehatan. Begitu, kembali ke studio. Ya Aditya, artinya bagaimana saat ini kondisi warga sekitar? Apakah masih berada di pengungsian atau sudah kembali ke rumah masing-masing? Ya, untuk masyarakat hari ini atau siang hari ini, kebanyakan dari mereka kembali ke rumah masing-masing untuk mengecek rumah mereka yang sebelumnya terendam banjir cukup tinggi, yaitu antara 50 hingga 1 meter. Ada beberapa masyarakat yang memilih mengungsi, namun rata-rata mereka memilih mengungsi di tempat kerabat mereka. Selain itu juga banyak masyarakat di Kelurahan Tambak Rejo ini yang memilih bertahan di rumah masing-masing karena rata-rata rumah warga ini sudah ditinggikan karena mereka menjadi salah satu daerah yang cukup sering terkena banjir di wilayah Kota Semarang ini. Baik, Aditya, selain perlintasan kereta api, fasilitas umum apa saja yang nampaknya ini cukup terganggu dari adanya banjir di sana, Aditya? Ya, selain adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang cukup terganggu karena banyak sekali kios-kios atau toko dari masyarakat ini yang terendam banjir, ada juga sekolah, salah satu sekolah dasar yang sudah beberapa hari ini terpaksa meniadakan aktivitas belajar mengajar di sekolah karena sekolahan mereka ini terendam banjir. Kegiatan yang terganggu itu ada di SD Negeri Tambak Rejo yang memang berada di tengah wilayah yang terkepung oleh banjir di wilayah Kelurahan Tambak Rejo ini. Begitu. Baik, artinya banjir di Semarang, Jawa Tengah ini juga sudah mulai surut. Terima kasih Aditya Bayu mengabarkan langsung dari Semarang, dan sebelumnya ada rekan Putri Lestari mengabarkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Reserse Kriminal Polsek Jatiuwung menangkap 2 pelaku spesialis pencurian sepeda motor saat sedang bersembunyi di Desa Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten pada hari Selasa dini hari. Dari tangan pelaku, polisi pun menyita puluhan mata kunci letter T, sepeda motor, dan diduga 1 pucuk senjata api rakitan.
Usai mendapat laporan dan hasil olah tempat kejadian perkara, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jati Uwung mengejar komplotan pelaku pencurian sepeda motor. Berbekal petunjuk, petugas berhasil menciduk kedua pelaku RJL dan SML yang sedang beristirahat di sebuah warung lesehan di Jalan Raya Pandegelang. Petugas langsung memborgol dan menggeledah kedua pelaku. Kemudian menemukan puluhan anak kunci letter T beserta gagangnya. Tak hanya itu, petugas juga menemukan diduga senjata api rakitan yang disimpan di dalam pakaian pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku usai mencuri sepeda motor milik warga Jati Uwung yang sedang terparkir di halaman rumah. Kronologisnya adalah ada warga teriak motornya dicolong. Kami langsung action karena kami patroli di lapangan. Kami lakukan pengejaran. Akhirnya ketangkaplah di daerah Rangkas Bitung di Mandala. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita puluhan anak kunci letter T, handphone, 2 unit sepeda motor, dan diduga senjata api rakitan. Kini petugas masih memburu para pelaku yang kabur saat rekannya tertangkap. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta pada hari Rabu siang. Pemusnahan ini menjadi yang terbesar selama 1 tahun terakhir. Sebanyak 214,84 ton barang bukti narkoba yang dimusnahkan terdiri dari sabu, ganja, hingga ekstasi dengan nilai ekonomi mencapai 29,37 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan hasil pengungkapan kasus selama setahun terakhir periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Proses pemusnahan barang bukti narkoba diawali dari verifikasi oleh Puslapor Polri dan penandatanganan berita acara oleh Kapolri serta pejabat terkait. Setelah itu, Presiden Prabowo secara simbolis memusnahkan sebagian narkoba dengan cara dibakar di mesin insinerator. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil menyita 214 ton narkoba. Sita rebut adalah 214,84 ton yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari 2 kali bangsa Indonesia. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan selama setahun terakhir Polri telah mengungkap lebih dari 49.000 kasus narkoba dengan jumlah tersangka mencapai lebih dari 65.000. Penindakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai dan pendistribusian narkoba, mulai dari kurir, pengedar, hingga bandar, sehingga sindikat tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi dengan bebas. Kehadiran Presiden saat proses pemusnahan dilakukan merupakan bukti keseriusan negara memberantas peredaran narkoba. Dari Jakarta, Putri Sophia, Muhammad Rafi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional ini menggelar apel kebangsaan dengan tema Jaga Jakarta Tanpa Narkoba di lapangan Monas, Jakarta. Dipimpin oleh Kepala BNN, Komjen Suyudi Aryo Seto, acara apel kebangsaan dan launching program Jaga Jakarta Tanpa Narkoba juga diikuti perwakilan dari BNN, Pemprov DKI Jakarta, Korps Brimob Polri, Kementerian Pertahanan, atlet paskibraka, Badan Eksekutif Mahasiswa, Karang Taruna, hingga Ormas. Dalam kegiatan ini, pemirsa, Kepala BNN mengingatkan kemunculan jenis narkotika baru yang berbentuk liquid. Di wilayah Jakarta, di mana narkotika baru ini juga meneror masyarakat.
Pada momen ini, BNN mengukuhkan relawan aktif yang ditandai dengan pemakaian rompi dan topi secara simbolis kepada perwakilan relawan. Selain itu, terdapat pula pameran dari berbagai satker di BNN, antara lain Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama, Pusat Laboratorium, Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, serta BNN Provinsi Jakarta. Komandan ABRIM, Brigadir Jenderal Polisi Tri Julianto Jati Utomo, SIK MM. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC 2025 resmi digelar di Gyeongju, Korea Selatan. Ya, pertemuan para pemimpin ekonomi dari 21 negara anggota ini mengusung tema Building a Sustainable Tomorrow yang menekankan kolaborasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan ramah lingkungan. 3 pilar utama, yakni Connect, Innovate, dan Prosper, menjadi fokus pembahasan tahun ini. Puncak acaranya akan berlangsung mulai besok hingga 1 November. Ya pemirsa, di APEC 2025 ini, ada pertemuan para pemimpin ekonomi dari 21 negara anggota yang juga mengusung tema Building a Sustainable Tomorrow dan juga menekankan kolaborasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga ramah lingkungan. Dan di APEC ini pemirsa ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah Connect, lalu Innovate, dan juga Prosper. Dan ini menjadi fokus pembahasan tahun ini. Dan pemirsa, untuk update informasi mengenai konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan dan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, sudah terhubung dengan kami reporter TV One. Ada Fatima Albar di sana yang sudah berada di Korea Selatan. Fatima, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana dan juga pemirsa, kita ketahui KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan ini memang sudah digelar sejak tanggal 27 kemarin, namun memang puncaknya ini besok hingga tanggal 1 November 2025. Sehingga Presiden Prabowo Subianto akan tiba malam ini. Dan Rehana, informasinya baru saja Presiden Prabowo Subianto ini lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan diperkirakan akan mendarat di Bandara atau kami akan mendarat di Gyeongju, Korea Selatan pada pukul 10 malam waktu Korea Selatan dan pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan esoknya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung melangsungkan sejumlah kegiatan yang cukup padat dan secara umum akan bertemu dengan sekitar 21 pemimpin negara yang tergabung dalam APEC. Kemudian juga nanti diagendakan adanya pertemuan-pertemuan bilateral secara khusus antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah kepala negara. Namun untuk pertemuan bilateral secara khusus ini kami masih belum mengkonfirmasi negara-negara mana sajakah yang nantinya akan dilakukan pertemuan sesi khusus bilateral khusus antara kepala negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan juga beberapa kepala negara yang tergabung dalam APEC. Dan seperti ketahui memang kegiatan di APEC dari tanggal 27 kemarin sudah begitu padat. Hari ini juga tadi sudah ada pertemuan yang begitu penting, yaitu ada pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kemudian juga dengan Presiden Cina Xi Jinping. Namun Rehana, Donald Trump sudah meninggalkan Gyeongju, Korea Selatan. Nantinya untuk serangkaian kegiatan APEC untuk dari Amerika sendiri informasinya akan diwakilkan oleh Menteri Keuangan dari pihak Amerika. Untuk itu kita masih menunggu ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto pada pukul 10 malam nanti waktu Korea, dan kita akan nantikan pertemuan bilateral seperti apa, perjanjian-perjanjian APEC akan ditandatangani pada saat prosesi APEC KTT 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Sementara itu, kembali ke studio.
Iya Fatima, lalu topik-topik atau pembahasan apa saja yang nanti akan diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto di APEC 2025? Ya, untuk topik-topiknya memang ini sangat luas, memang jika kita mengacu dengan tema yang berkaitan dengan KTT APEC, ini ada spesifik topik tentunya mengenai waste to energy, kemudian juga AI, ketahanan pangan, dan ekonomi kreatif yang nantinya akan dibahas antara kepala negara yang tergabung dalam APEC. Jadi memang ada beberapa info atau beberapa momen-momen khusus ataupun topik-topik khusus yang akan dibahas dengan beberapa kepala negara. Nantinya juga ada topik-topik yang secara luas dibahas secara menyeluruh oleh kepala negara yang tergabung dalam APEC. Namun kita akan nantikan pastinya setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di Gyeongju, Korea Selatan, kita akan tanyakan langsung apa saja yang akan dibahas, ataukah ada target-target investasi juga yang dikejar oleh kepala negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda langsung dari Korea Selatan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ada pelaku perusakan 2 pos polisi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 8, Kelurahan Kamelak, Bindung Langit, Kecamatan Batu Raja, Timur Oku, dan pelaku terpaksa ditembak mati tim Resmob Singa Ogan, bahkan keluarga mengamuk di rumah sakit lantaran keluarganya tewas. Sebelumnya dalam postingan di media sosial, pelaku kesal terhadap salah satu personil Polres Oku. Dan inilah detik-detik rekaman CCTV saat pelaku melempari kaca pos polisi milik Satlantas Polres Oku menggunakan batu. Menurut pengakuan keluarga, juga pelaku mengalami gangguan jiwa dan diduga pihak polisi telah mengetahui hal tersebut. Keluarga korban pun sempat histeris dan meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya keluarga mereka. Pelaku sendiri mengalami 2 luka tembak di bagian perut dan bahu. Korban ini gila, lah diteleponkan, lah di polisi nak nangkap juga mana lah diomongkan, dia ini gila. Lagi perjalanan balik dari Jakarta. Tidak om, dia ini nak ditangkap polisi itu apa sebabnya? Katanya penyemaran nama baik. Cuma memang budak itu memang gila, nak diapakan? Sementara Kapolres Oku AKBP Endro Ariwibowo mengatakan bahwa pelaku Padli adalah tersangka pengerusakan 2 pos polisi milik Satlantas Polres Oku, yakni di Simpang Ramayana dan Simpang Unbara yang dilakukan pada Selasa dini hari pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum melakukan penangkapan, polisi melakukan tembakan peringatan sebanyak 6 kali. Sekitar pukul 9.40 pagi, pelaku yang hendak ditangkap mencoba melakukan perlawanan hingga mengejar polisi. Pelaku yang membawa suatu benda untuk menyerang petugas membuat petugas dengan terpaksa melepaskan tembakan sebanyak 2 kali ke arah Padli hingga membuatnya terjatuh. Dan sudah diperingatkan tadi, kemudian menimbang daripada faktor keamanan petugas, kemudian petugas mempertahankan diri, ya akhirnya dilakukan penembakan langsung kepada pelaku sebanyak 2 kali. Kapolres mengatakan saat ini ketiga anggota yang melakukan penangkapan akan diproses secara transparan oleh Propam Polda Sumsel. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang merupakan sumber listrik satu-satunya di Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan kini telah aktif kembali. Penjagaan 24 jam dilakukan oleh Satgas TNI agar tidak terjadi lagi ancaman dan sabotase seperti sebelumnya. Inilah situasi di dalam PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang menjadi sumber listrik utama di distrik Ilaga, dan di sini saya akan mengajak Anda untuk berbincang ini bersama Letkol Heraldo, ini selaku Komandan Satgas dari Yonif 700. Pak, seperti apa sebetulnya pengoperasian kembali ini kan informasinya sudah dibangun sejak 2019, namun baru dapat dioperasikan dalam 2-3 bulan terakhir ini. Nah ini boleh diceritakan seperti apa sulitnya untuk mengoperasikan PLTMH di Papua? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk masalah pengoperasian PLTMH ini atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro, di mana untuk pembangkit listrik ini dibangun atau diresmikan di tahun 2019. Diresmikan oleh pemerintah daerah di 2019
Akan tetapi pada saat 2019 itu mulai beroperasi, di sini adanya gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan itu baik yang terjadi adalah di pintu masuk air, pintu masuk air atau kita sebut bendungan, di mana dari sungai itu dialirkan menuju ke pipa untuk menggerakkan 2 turbin yang ada di gedung ini. Oke, turbin ini ya, mungkin kalau dapat kita perlihatkan. Ini di sini ya. Turbin pertama. Turbin pertama. Ini turbin kedua. Ini turbin kedua. Oke, masing-masing turbin kan 350 kilowatt. Ini sanggup untuk menghidupi satu kabupaten Puncak. Akan tetapi memang Kabupaten Puncak ini terbagi. Ada yang di wilayah sini, Ilaga Komplek, kemudian ada di Beoga, termasuk ada juga yang di Sina. Akan tetapi untuk aliran menuju ke instalasi menuju ke Beoga sampai dengan ke Sina itu sementara belum terpasang. Oke, berarti untuk saat ini berarti artinya listrik sudah bisa dialirkan dari pagi ke malam, betul itu Pak ya? Selama 24 jam dan 7 hari. Selama 7 hari menerus setiap hari. Memang untuk beberapa daerah masih belum karena keterbatasan, dan akan dicoba agar nantinya seluruh Kabupaten Puncak Papua Pegunungan akan memiliki listrik 24 jam. Dari Kabupaten Puncak Papua Pegunungan, Zidane Duhan, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda, pemirsa, ini mengenai ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dengan bawa berbagai atribut dan spanduk, massa meminta kepada Presiden Prabowo untuk sejahterakan guru madrasah. Dalam orasinya, massa menuntut pemerintah memberikan kuota pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau aparatur sipil negara untuk guru madrasah swasta. Mereka menyatakan sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru madrasah, namun juga belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Hampir 1 juta lebih guru madrasah di seluruh Indonesia masih berstatus kerja kontrak. Masa aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa perwakilan mereka diterima oleh staf kepresidenan. Dan aksi ribuan guru ini membuat Jalan Medan Merdeka Selatan, baik dari arah Stasiun Gambir menuju Jalan MH Tamrin maupun sebaliknya, mengalami kemacetan. Apakah kita semua sadar? Orang tua kita. Apa katanya? SKP 3K. Regulasi. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Bersatu Sumatera Utara melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Ratusan massa datang dari berbagai kabupaten di kawasan Tapanuli menyerukan menolak penutupan PT Toba Pulp Lestari yang berada di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sebagaimana diserukan oleh pucuk pimpinan HKBP Pendeta Victor Tinambunan beberapa waktu lalu. Massa yang berkumpul di depan gedung DPRD Tapanuli Utara disambut oleh Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Huta Barat. Bupati mengatakan tidak punya wewenang untuk menutup PT Toba Pulp Lestari karena itu wewenang pemerintah pusat. Utusan Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan yang tiba di lokasi melakukan pertemuan dengan Bupati Tapanuli Utara dan Forkopimda. Hasil yang dicapai dalam pertemuan di gedung DPRD Tapanuli Utara, Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan akan segera memberikan jawaban atas orasi pengunjuk rasa. Supaya Bapak Eporus itu mencabut pernyataan untuk menutup TPR. Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan yang ditemui terkait permintaan pengunjuk rasa mengatakan tidak akan mencabut pernyataannya agar TPL ditutup. Menurutnya pernyataan itu bukan dari pribadinya sebagai pucuk pimpinan HKBP, ia justru menyarankan agar pengunjuk rasa meminta kepada pemerintah agar tidak menutup TPL, bukan justru sebaliknya. Saya tidak akan pernah mencabut pernyataan saya, dan dasar pernyataan itu bukan sebagai pribadi.
Seruan itu menurut Eforus HKBP bahwa keberadaan TPL yang sudah beroperasi puluhan tahun telah memicu berbagai bentuk krisis sosial, mulai dari rusaknya alam dan keseimbangan ekosistem, serta rentetan bencana ekologis. Masa pun selanjutnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Kami sudah terlalu memprovokasi tim. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sejumlah emak-emak anggota pengajian menggeruduk lokasi judi ketangkasan di Asahan, Sumatera Utara. Masa emak-emak ditemani warga ini juga menggerebek lokasi lain di sana. Kalau penguasa bumi sudah turun beraksi, wah, bumi yang dipijaknya bakal benar-benar berguncang. Emak-emak kelompok pengajian ini meluapkan emosi mereka saat menggerebek lokasi judi ketangkasan di kisaran Asahan. Mereka benar-benar murka karena selama ini tempat judi ketangkasan tersebut seolah-olah dibiarkan beroperasi. Para penjudi sekaligus penjaga tempat judi dibuat tunggang langgang oleh emak-emak powerful ini. Emak-emak ini langsung mengacak-acak alat-alat judi ketangkasan. Tak cuma karena judi merupakan perbuatan terlarang di agama dan hukum. Sejak lokasi judi ini berdiri, tingkat pencurian dan kejahatan lainnya meningkat di sana. Penutupan semua tempat perjudian, karena itu sangat meresahkan untuk masyarakat. Kami mintakan tolong untuk Bapak Kapolres, tolong tangkap yang bernama Aseng Kayu dan Tony, karena mereka lah yang mempunyai tempat perjudian di Kabupaten Asahan. Tak cuma satu, melainkan dua lokasi judi ketangkasan yang digerebek emak-emak ini. Anggota Polres Asahan pun turun tangan dan berhasil menenangkan massa. Polisi lalu menyegel dua lokasi judi yang dipermasalahkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Seorang warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, diketahui ini ditemukan tewas di Sungai Cisanggarung, Kabupaten Kuningan, Rabu sore. Di mana korban diduga terjatuh ke dalam sungai saat sedang memancing ikan. Demikian dan sebagai bahan laporan. Warga dan petugas gabungan dari BPBD, Damkar, TNI, Polri, dan juga relawan melakukan pencarian remaja yang hanyut di Sungai Cisanggarung. Awalnya keluarga yang khawatir kemudian menyusul korban ke sungai karena korban tak kunjung pulang, namun hanya menemukan alat pancing serta sebuah tas milik korban. Tak kunjung menemukan korban, akhirnya pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke BPBD. Petugas yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan melakukan pencarian. Setelah melakukan pencarian oleh tim gabungan, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.